Terima kasih pimpinan Pak Prof, Pak Adi dan para sahabat Komisi 6 yang kami hormati. Pak Dirut PLN dengan seluruh jajarannya kami hormati. Direktur Utama Pertamina dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Tadi teman-teman juga sudah bicara global, isu-isu geopolitik, geoekonomi, ya, tentang energi, kemungkinan akan juga terjadi oversupply begitu, karena perdagangan dari AS ke China katanya ditolak. Nah, itu juga perlu diantisipasi oleh Pertamina. Tapi sekarang ke PLN dulu Pak Dirut. Sehat selalu ya Pak Dirut ya. Terasa. Saya ini baru pulang dari daerah pemilihan Pak Dirut, dari Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Trenggalek, Pawitan, Golek. Nah, saya apresiasi tim unit layanan pelanggan ya. Kalau setiap saya datang selalu kontak gitu dan ketemu gitu. Satu, kedua itu saya pikir hal yang baik begitu. Itu kan lini terdepan ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan disosialisasikan dengan rakyat. Saya pikir kalau kita tarik lebih besar lagi, bisa juga secara nasional, misalnya kalau ada isu-isu, ada hal yang seperti kejadian di Bali itu di PR-kan, kan juga antisipasinya lebih lebih efektif itu. Nah, kalau itu yang lokal lah, isu-isu daerah pemilihan saya, dan itu saya pikir efektif untuk memberikan pencerahan gitu kepada masyarakat. Nanti akan ada pemadaman misalnya ya. Jadi kalau ada penerangan itu kan mungkin rakyat atau masyarakat udah siap-siap itu ya. Kalau dadakan bolak-balik mati, tidak ada pemberitahuan kan, itu juga membuat mereka jengkel itu, tahu-tahu bikin TikTok gitu jadi gaduh itu saya pikir perlu diperkuat gitu, apalagi kami kan mewakili Dapil 7 dan PLN juga sebagai PR juga Pak Dirut. Kita PR juga kepada PLN ini. Kedua, kami juga mendapatkan itu museum dan galeri SBA ini mendapatkan penghargaan juga itu dari PLN. Kita itu Pak Adi, penggunaan solar system. Nah, ini juga kita mulai juga itu penggunaan tenaga surya. Museum ini juga menjadi suatu new destination untuk tourism lah, edukasi, tetapi kita juga sudah memulai juga penggunaan energi yang berkelanjutan, yang ramah terhadap lingkungan. Ini saya pikir juga perlu kita sampaikan yang baik-baik kan begitu. Dan kedua, selain itu saya ingin menambahkan tadi tentang Pak Dirut kan menyampaikan ada peningkatan ya penggunaan EV ya, nah itu kesiapan daripada SPKLU juga perlu harus diperbanyak. Kalau toh ada tongkrongannya sudah jadi, tidak efektif ya harus ada keterangannya di situ. Tadi yang disampaikan Mas Anenduto ya, di kapal itu ya. Jadi saya pikir perlu juga itu satu sisi ekonomi katanya terjadi penurunan, tapi satu sisi penggunaan mobil listrik meningkat kan begitu ya. Jadi mungkin kalau proyek secara nasional ditambah begitu, otomatis akan meningkatkan daripada pendapatan PLN. Pak Dirut, beberapa hari yang lalu kita rapat kerja dengan Pak Menteri BUMN Pak Erik. Pak Erik menyampaikan tentang Kementerian BUMN melakukan uji ketahanan atau stress test lah ya terhadap sejumlah perusahaan-perusahaan yang plat merah begitu. Juga diantaranya ada himpunan bank milik negara, juga Telkom, dan juga beberapa main ID, Pertamina. Nah, ini mereka dalam artian menghadapin gejolak. Kalau sampai terjadinya fluktuasi dolar sampai 20 pun bisa masih kuat lah kurang lebih begitu.
Nah juga PLN sampai di mana itu? Sudah dites juga atau belum tentang hal ini gitu? Karena tidak terkeluar tuh di media, saya tidak baca. Itu sampai di mana persiapan-persiapan itu kalau juga terjadi fluktuasi-fluktuasi dolar, kurang lebih begitu untuk mengantisipasi. Dan betul tadi disinggung oleh sahabat kami Gus apa Amin, untuk kita perlu sosialisasi lah. Setiap ada apa begitu harus disampaikan begitu. Ada perubahan-perubahan. Seperti salah satunya kan ada paket diskon itu ya Pak Dirut ya. Nah waktu dicopot habis, kadang-kadang kan masyarakat juga mungkin masih menggunakan seperti waktu masih kayak diskon. Nah, ya toh, tagihannya naik. Nah ini kan juga perlu sosialisasi eh, peran-peran tadi yang di lapangan, unit lapangan juga perlu itu. Pilar utama itu untuk hati-hati ya, ini beberapa hari lagi penggunaan yang diskon ini akan diselesai. Ya, penghematan perlu dijalankan lagi ini. Nah, itu juga supaya responnya, wah ini kok naik ini semua. Habis di diskon, apakah ngambil gara-gara seolah-olah di diskon tapi di tagihan berikutnya di cover itu seolah-olah diskon lah kurang lebih. Nah ini juga perlu hal-hal kecil itu Pak, karena kita berhubungan juga dengan masyarakat ya, yang cepat terpengaruh isu-isu begitu, cepat banget itu, isu-isu sentimen negatif kan cepat itu responnya. Yang baik-baik kadang-kadang jarang mau memuji. Nah, kami puji lah itu hal-hal yang di lapangan. Tapi perlu juga harus ada evaluasi hal-hal yang baik untuk masyarakat, jangan sampai kontraproduktif gara-gara kurangnya informasi kepada masyarakat. Itu yang menjadi catatan. Untuk demikian untuk PLN. Nah, untuk Pertamina, tadi saya juga ingin memperkuat begitu. Beberapa saat yang lalu kan ada kejadian-kejadian ya Pak ya. Dan eh, apakah dampak daripada holdingisasi Pertamina Holding ini gimana? Apakah sudah maksimal? Apakah sudah efektif? Atau dengan di holdingisasi itu tidak efektif? Terjadi lubang-lubang coran untuk perilaku-perilaku yang koruptif itu. Nah ini juga perlu dievaluasi itu, Pak. Ke depannya, tadi secara informal kita juga sampaikan juga, ya kelemahan-kelemahan permasalahan-permasalahan itu ya harus kita sampaikan kepada publik. Badan usaha milik negara juga milik kita semuanya dan Komisi 6 sebagai mitra holdingnya ya mitra maaf di dalam aksi korporasinya kita juga mengetahui kelemahan apakah ada kelemahan di situnya juga perlu juga transparansi accountabilitas daripada kalau ada anak cucu begitu laporan keuangannya jadi apakah dengan holding ini lebih rantainya lebih panjang. Ya, mana yang perlu dirampingkan begitu dan diefisienkan. Saya pikir itu masukan-masukan saya. Ini kan juga salah satu menghadapi tantangan ke depan itu. Mata rantainya lebih panjang, decisionnya lama, tidak efisien, tidak efektif, tidak cepat. Akhirnya ketinggalan kereta kita. Demikian pimpinan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.